Apakah Nabi itu ketika sholatnya baca Al-Fatihah atau enggak sih? Saking cepatnya gitu. Karena apa? Memang Nabi SAW dalam satu riwayat membiasakan dirinya dalam sholat qobliyah itu bacanya surat yang pendek. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun pertama, rakaat pertama. Rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang waktunya pepet, pakai surat yang itu. Nah gitu Pak. Kumaha? Nah, sebetulnya keafdolannya memakai itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan itu. Cuman memang tidak juga Nabi SAW melarang sahabat yang lain ketika memang sholatnya panjang, ketika sholat qobliyah itu. Gitu. Jadi itu sebagai pilihan kita, afdolnya itu. Karena Nabi SAW memberikan contoh itu. Tapi Nabi pun tidak melarang ketika ada sahabat yang memakai bacaan surat yang lain. Gitu kan. Karena zaman Nabi SAW jeda antara azan ke qomat itu sampai-sampai digambarkan seseorang itu bisa menunaikan hajatnya dulu di air. Di jamban itu bisa diselesaikan dulu dengan santai, balik masuk ke masjid itu belum ditegakkan sholat, belum qomat. Nah, kalau kita punya istilahnya ya sakilah 10 menit cukup lah ya, atau 15 menit paling lama. Bahkan kalau di Mekah sana lama banget ya Pak ya. Tidak kurang dari 15 menit barangkali. Ya. Ya, di dua Masjid Haramain itu dua-duanya memiliki jeda waktu yang panjang, Pak. Pertama apa? Saking banyaknya jamaah, kalau terburu-buru, saf tidak lurus dengan baik. Tidak bisa ditegakkan sholat dengan sempurna safnya. Yang kedua juga, yang namanya azan itu adalah al-i'lanu bidukhuli waqti shalah. Yaitu pengumuman di mana waktu sholat itu udah masuk. Jadi memanggil orang ke masjid. Jadi dipanggil dulu. Makanya orang yang masih tidur dengan azan dia bisa bangun dulu, siap-siap dulu ke air dulu, dia bisa datang ke masjid. Nah, kalau qomat sudah benar-benar ditegakkannya sholat. Jadi kalau misalkan ada masjid, saya kurang setuju juga. Kalau misalkan baru azan beberapa menit, semenit, 2 menit, bahkan ada yang baru azan selesai langsung luak-liuk ke belakang, Allahu Akbar, syahadu langsung qomat. Nah ini sebetulnya saya kurang setuju. Karena kata Nabi SAW ketika Jibril mengajarkan mengenai waktu-waktu salat, nah kata Jibril memberikan arahan di antara 2 waktu, antara salat dan di antara azan dan juga iqamat as-shalah. Di situ ada waktu di mana kita dapat melaksanakan salat. Jadi tidak apa-apa. Tapi ini ya. Kadang-kadang udah selesai ya dari ada. Iya. Sementara jemaah yang lain udah nggak datang lagi, waktu belum ini langsung sholat. Nah, sebetulnya kembali lagi kepada kesepakatan dan kebiasaan masjidnya. Kalau kita jamaahnya kan itu aja Pak. Jamaahnya sudah terlihat dan juga terbayang, oh jumlahnya iya biasa ke masjid yang rajin ini. Ketika mungkin Pak Ferry udah ada, Pak Said udah ada, udahlah siapa lagi nunggu siapa. Masih ada waktu 3 menit, 2 menit, ya boleh-boleh saja. Cuman sediakan waktu agar kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat sunnah maksudnya ya. Nah, jadi sediakan waktu buat sholat sunnah setidaknya. Walaupun misalkan tidak sampai nggak apa-apa. Cuman ada instruksi dari PDKM. Jangan mulai qomat sebelum waktu mendekati 1 menit ya Kang ya. Iya. Ya kan gitu ya. Jadi minimalnya semenit lah. Kalau udah semenit memang udah nggak ada yang sholat lagi, nah itu langsung aja qomat katanya gitu. Kasihan mungkin kalau masih ada yang di perjalanan, katanya gitu. Tapi kembali lagi kepada kebiasaan di masjid itu, melihat dari kesepakatan para jamaahnya. Kalau misalkan saya lihat subuh misalnya, atau Asamsu atau Ariski lihat subuh ke belakang, Pak Ferry belum ada gitu. Waktunya masih ada 3 menit lagi, tungguin aja lah pasti datang. Atau Pak Said nggak ada misalnya. Kalau subuh ini dia dirancang lebih panjang dibandingkan waktu yang lain ya Kang ya, jedanya 12 menit kalau nggak salah ya. Iya. Subuh mau pokoknya 12 menit teh. Ya, pokoknya kalau subuh pasti nungguannya. Iya, sampai habis lah. Biasanya kalau maghrib dah. Ya. Kalau maghrib kan 2 menit itu langsung Iya, leres. gitu. Nya eta keneh ya gitu. Iya itu dia. Kembali lagi pada yang kita kebijakan yang terbaik yang ada di masjidnya. Gitu. Itu sholat maghrib. Iya. Itu langsung ngomong langsung. Ya mungkin alasannya apa? Mungkin Nah. sholatan
apa sholat ubianya nggak ada ya? Nah, itu dia. Ada hadis yang memberikan arahan kepada kita. Yang namanya sholat rawatib itu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Ada 10 rakaat sholat rawatib. Nah, yang tidak ada itu apa? Qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan oleh Ibnu Umar dalam meriwayatkan hadis tersebut. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan. Jadi, ada yang menganggap bahwasanya maghrib itu sholat sunnahnya hanya ba'diyah saja. Qobliyahnya nggak ada, sama dengan sholat asar. Sholat, ya, isya juga sama. Isya, ya maksudnya gini, sholat asar itu dua-duanya tidak ada. Ya, sholat asar dua-duanya tidak ada. Qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Sholat maghrib yang tidak ada itu adalah qobliyahnya. Sholat isya pun yang tidak adanya qobliyahnya. Nah, jadi ini dua sholat yang tidak ada qobliyah, maghrib dan isya. Nah, cuman ada tambahan lagi, kalau mau pakai hadis itu, Ibnu Umar menyarankan sholat sunnah ba'da isyanya, ba'diyahnya itu dilakukan fi baitihi, di rumah. Ini ada kekhususan lain. Jadi dilakukannya di rumah, itu ada keterangannya. Kalau yang ambilnya 10 rakaat tadi. Ditambahkan dengan apa? Tidak dicantumkannya 2 rakaat ba'diyah fajar, ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh itu nggak ada sholat sunnah ba'diyahnya, nggak ada. Ya Pak ya. Nah. Tapi ada juga yang menjelaskan di qobliyah dan maghrib zuhur itu 4 rakaat. Ada juga sama seperti riwayat yang memberikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaatin ba'dal jum'ah. Ada kekhususan juga untuk sholat Jumat. Setelah melaksanakan sholat Jumat ada sholat sunnah 4 rakaat. Sama seperti sholat zuhur qobliyah bisa dilakukan sampai dengan 4 rakaat. Berarti jumlahnya kalau 4, berarti 12 bukan 10. Bisa jadi, cuman itu dari periwayatan yang lain. Sebutnya banyak. Ya, para sahabat Pak, mungkin melihat pada satu waktu yang khusus. Mungkin 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian melihat lagi. Sama seperti yang dilakukan Nabi SAW, contohnya ya, dalam melaksanakan ruku. Ketika dia hendak sujud gitu ya. Ketika hendak bangun, sedikit saja. Nah, ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya duduk dulu baru berdiri. Ada juga yang langsung meriwayatkan langsung berdiri. Ini dua-duanya bisa kita pakai. Karena apa? Ada alasannya. Pertama, Nabi SAW melakukan langsung berdiri itu ketika kondisinya sedang fit dan usianya masih relatif muda. Tapi kalau sudah senja, Nabi SAW itu ketika setelah sujudnya akan bangkit berdiri, dia itu duduk dulu baru berdiri. Salah satu alasannya itu Pak, karena dilihat dari waktu yang berbeda, dan itu bisa jadi pilihan bagi kita ketika kita berada dalam kondisi tersebut. Wallahu a'lam. Habis ruku mau sujud. Tuhan ini lagi sujud. Ada yang kepala dulu atau dulu? Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Sama itu, karena usia juga itu. Salah satunya seperti itu. Ya. Sakit dari tangan dulu. Nah, gitu. Malah kalau saya mah lebih berat tangan dulu. Kalau saya pribadi, malah lebih ini. Mungkin dari kecil ya kebiasaan kaki dulu. Wallahu alam nanti kalau ini. Cuman yang jelas memang itu dalilnya ada. Seperti itu Kak. Nah, keticengklak Pak. Malah terbiasa ngiring jamaah. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Barangkali itu, insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Ini lebih panjang. Amin. Oke, sama-sama. Yang rawatib. Oh ya. Betul. Karena memang katanya sih memang banyak hadis itu banyak. Iya. Ada yang 12 10. Gak usah dipermasalahkan Pak ini. Iya, betul. Ngambilnya 10 aja enak praktis. Iya. Mohon. Jangan jadi lebih-lebihkan. Nah, itu. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi itu ketika sholatnya baca Al-Fatihah atau enggak sih? Saking cepetnya gitu.
Karena apa? Memang Nabi SAW dalam satu riwayat membiasakan dirinya dalam sholat qobliyah itu bacanya surat yang pendek. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun pertama, rakaat pertama. Rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang waktunya pepet, pakai surat yang itu. Nah gitu Pak. Masih panjang itu justru pakai itu. Kumaha? Masih panjang waktunya panjang itu. Nah, sebetulnya keafdolannya memakai itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan itu. Cuman memang tidak juga Nabi SAW melarang sahabat yang lain ketika memang sholatnya panjang, ketika sholat qobliyah itu. Gitu. Jadi itu sebagai pilihan kita, afdolnya itu. Karena Nabi SAW memberikan contoh itu. Tapi Nabi pun tidak melarang ketika ada sahabat yang memakai bacaan surat yang lain. Gitu kan. Nah, karena zaman Nabi SAW jeda antara azan ke qomat itu sampai-sampai digambarkan seseorang itu bisa menunaikan hajatnya dulu di air. Di jamban itu bisa diselesaikan dulu dengan santai, balik masuk ke masjid itu belum ditegakkan sholat, belum qomat. Nah, kalau kita punya istilahnya ya sakilah 10 menit cukup lah ya, atau 15 menit paling lama. Bahkan kalau di Mekah sana lama banget ya Pak ya. Tidak kurang dari 15 menit barangkali. Ya, di dua Masjid Haramain itu dua-duanya memiliki jeda waktu yang panjang, Pak. Pertama apa? Saking banyaknya jamaah, kalau terburu-buru, saf tidak lurus dengan baik, tidak bisa ditegakkan sholat dengan sempurna safnya. Yang kedua juga, yang namanya azan itu adalah al-i'lanu bidukhuli waqti shalah, yaitu pengumuman di mana waktu sholat itu udah masuk. Jadi memanggil orang ke masjid. Jadi dipanggil dulu. Makanya orang yang masih tidur dengan azan dia bisa bangun dulu, siap-siap dulu ke air dulu, dia bisa datang ke masjid. Nah, kalau qomat sudah benar-benar ditegakkannya sholat. Jadi kalau misalkan ada masjid, saya kurang setuju juga. Kalau misalkan baru azan beberapa menit, semenit, 2 menit, bahkan ada yang baru azan selesai langsung luak liuk ke belakang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung qomat. Nah, ini sebetulnya saya kurang setuju. Karena kata Nabi SAW ketika Jibril mengajarkan mengenai waktu-waktu salat, nah kata Jibril memberikan arahan di antara 2 waktu, antara salat dan di antara azan dan juga iqamat as-shalah. Di situ ada waktu di mana kita dapat melaksanakan salat. Jadi tidak apa-apa. Tapi ini Ya. kalau di sini kan kadang-kadang udah selesai ya dari ada Iya. sholat ini, sementara jemaah yang lain udah nggak datang lagi, waktu belum ini langsung umat. Nah, sebetulnya kembali lagi kepada kesepakatan dan kebiasaan masjidnya. Kalau kita, jamaahnya kan itu aja Pak. Jamaahnya sudah terlihat dan juga terbayang, oh jumlahnya iya, biasa ke masjid yang rajin ini. Ketika mungkin Pak Ferry udah ada, Pak Said udah ada, udahlah siapa lagi nunggu siapa. Masih ada waktu 3 menit, 2 menit, ya boleh-boleh saja. Cuman sediakan waktu agar kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat sunnah maksudnya ya. Nah, jadi sediakan waktu buat sholat sunnah setidaknya. Walaupun misalkan tidak sampai nggak apa-apa. Cuman ada instruksi dari Pak DKM. Jangan mulai qomat sebelum waktu mendekati 1 menit ya Kang ya. Iya. Ya kan gitu ya. Jadi minimalnya semenit lah. Kalau udah semenit memang udah nggak ada yang sholat lagi, nah itu langsung aja qomat katanya gitu. Kasihan mungkin kalau masih ada yang di perjalanan, katanya gitu. Tapi kembali lagi kepada kebiasaan di masjid itu, melihat dari kesepakatan para jamaahnya. Kalau misalkan saya lihat subuh misalnya, atau Asamsu atau Ariski lihat subuh ke belakang, Pak Ferry belum ada gitu. Waktunya masih ada 3 menit lagi, tungguin aja lah pasti datang. Atau Pak Said nggak ada misalnya. Kalau subuh ini dia dirancang lebih panjang dibandingkan waktu yang lain ya Kang ya, jedanya 12 menit kalau nggak salah ya. Iya. Kalau subuh mau pokoknya 12 menit teh. Ya, pokoknya kalau subuh pasti nungguannya. Iya, sampai habis lah. Biasanya kalau maghrib dah kan. Sedikit. Nah, kalau maghrib kan 2 menit itu langsung Iya, leres. Pagi gitu. Nya eta kene ya gitu. Iya itu dia. Kembali lagi pada yang kita kebijakan yang terbaik yang ada di masjidnya. Gitu. Itu sholat maghrib. Iya. Itu wajar langsung ngomong langsung. Ya mungkin alasannya apa? Mungkin Nah. sholat ubianya nggak ada ya. Nah, itu dia. Ada hadis yang memberikan arahan kepada kita. Yang namanya sholat rawatib itu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Ada 10
rakaat sholat rawatib. Nah, yang tidak ada itu apa? Qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan oleh Ibnu Umar dalam meriwayatkan hadis tersebut. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan. Jadi ada yang menganggap bahwasanya maghrib itu sholat sunnahnya hanya ba'diyah saja. Qobliyahnya nggak ada. Sama dengan sholat asar. Sholat, ya, Isya juga sama. Isya, ya maksudnya gini, sholat asar itu dua-duanya tidak ada. Ya, sholat asar dua-duanya tidak ada. Qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Sholat maghrib yang tidak ada itu adalah qobliyahnya. Sholat isya pun yang tidak adanya qobliyahnya. Nah, jadi ini dua sholat yang tidak ada qobliyah, maghrib dan isya. Nah, cuman ada tambahan lagi, kalau mau pakai hadis itu, Ibnu Umar menyarankan sholat sunnah ba'da isyanya, ba'diyahnya itu dilakukan fi baitihi, di rumah. Ini ada kekhususan lain. Jadi dilakukannya di rumah. Itu ada keterangannya. Kalau yang ambilnya 10 rakaat tadi. Ditambahkan dengan apa? Tidak dicantumkannya 2 rakaat ba'diyah fajar, ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh itu nggak ada salat sunnah ba'diyahnya, nggak ada. Ya Pak ya? Nah. Tapi ada juga yang menjelaskan di Qobliyah dan maghrib zuhur itu 4 rakaat. Ada juga sama seperti riwayat yang memberikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaatin ba'dal Jum'ah. Ada kekhususan juga untuk sholat Jumat. Setelah melaksanakan sholat Jumat ada sholat sunnah 4 rakaat. Sama seperti sholat zuhur qobliyah bisa dilakukan sampai dengan 4 rakaat. Berarti jumlahnya kalau 4 berarti 12 bukan 10. Bisa jadi, cuman itu dari periwayatan yang lain. Ya, para sahabat Pak mungkin melihat pada satu waktu yang khusus. Mungkin 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian melihat lagi. Sama seperti yang dilakukan Nabi SAW, contohnya ya, dalam melaksanakan ruku ketika dia hendak sujud gitu ya. Ketika hendak bangun, sedikit saja. Nah, ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya duduk dulu baru berdiri. Ada juga yang langsung meriwayatkan langsung berdiri. Ini dua-duanya bisa kita pakai. Kenapa? Ada alasannya. Pertama, Nabi SAW melakukan langsung berdiri itu ketika kondisinya sedang fit dan usianya masih relatif muda. Tapi kalau sudah senja, Nabi SAW itu ketika setelah sujudnya akan bangkit berdiri, dia itu duduk dulu baru berdiri. Salah satu alasannya itu Pak, karena dilihat dari waktu yang berbeda, dan itu bisa jadi pilihan bagi kita ketika kita berada dalam kondisi tersebut. Wallahu a'lam. Habis ruku mau sujud. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Salah satunya seperti itu. Ya. Nah, gitu. Malah kalau saya mah lebih berat tangan dulu. Kalau saya pribadi. Malah lebih ini, mungkin dari kecil ya kebiasaan kaki dulu. Wallahu alam nanti kalau ini. Cuman yang jelas memang itu dalilnya ada. Seperti itu Kang. Keti cengklak Pak. Malah terbiasa ngiring jamaah. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Barangkali itu, insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Ini lebih panjang. Amin. Oke, sama-sama. Yang rawatib. Oh ya. Betul. Karena memang katanya sih memang banyak hadis itu banyak ya. Iya. Ada 12 10. Gak usah permasalahan Pak tadi. Iya, betul. Ngambilnya 10 aja ini praktis. Iya. Mohon. Jangan dilebih-lebihkan. Nah, itu. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi itu ketika sholatnya baca Al-Fatihah atau enggak sih? Saking cepatnya gitu. Karena apa? Memang Nabi SAW dalam satu riwayat membiasakan dirinya dalam sholat qobliyah itu bacanya surat yang pendek. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun rakaat pertama. Rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang waktunya pepet, pakai surat yang itu. Nah gitu Pak.
masih panjang itu disuruh pakai itu. Kumaha Bu? Masih panjang waktunya panjang itu. Nah, sebetulnya keafdolannya memakai itu. Dalam beberapa riwayat disebut gitu. Cuman memang tidak juga Nabi SAW melarang sahabat yang lain ketika memang sholatnya panjang, ketika sholat qobliyah itu. Gitu. Jadi itu sebagai pilihan kita, afdolnya itu. Karena Nabi SAW memberikan contoh itu. Tapi Nabi pun tidak melarang ketika ada sahabat yang memakai bacaan surat yang lain. Gitu kan. Nah, karena zaman Nabi SAW jeda antara azan ke qomat itu sampai-sampai digambarkan seseorang itu bisa menunaikan hajatnya dulu di air. Di jamban itu bisa diselesaikan dulu dengan santai, balik masuk ke masjid itu belum ditegakkan sholat, belum qomat. Nah, kalau kita punya istilahnya ya sakilah 10 menit cukup lah ya, atau 15 menit paling lama. Bahkan kalau di Mekah sana lama banget ya Pak ya. Tidak kurang dari 15 menit barangkali. Ya, di dua Masjid Haramain itu dua-duanya memiliki jeda waktu yang panjang Pak. Pertama apa? Saking banyaknya jamaah, kalau terburu-buru, saf tidak lurus dengan baik, tidak bisa ditegakkan sholat dengan sempurna safnya. Yang kedua juga, yang namanya azan itu adalah al-i'lanu bidukuli waqti shalah, yaitu pengumuman di mana waktu sholat itu udah masuk. Jadi memanggil orang ke masjid. Jadi dipanggil dulu. Makanya orang yang masih tidur dengan azan dia bisa bangun dulu, siap-siap dulu ke air dulu, dia bisa datang ke masjid. Nah, kalau qomat sudah benar-benar ditegakkannya sholat. Jadi kalau misalkan ada masjid, saya kurang setuju juga. Kalau misalkan baru azan beberapa menit, semenit, 2 menit, bahkan ada yang baru azan selesai langsung luak liuk ke belakang, Allahu Akbar, asyhadu langsung qomat. Nah, ini sebetulnya saya kurang setuju. Karena kata Nabi SAW ketika Jibril mengajarkan mengenai waktu-waktu salat, nah, kata Jibril memberikan arahan di antara 2 waktu, antara salat dan di antara azan dan juga iqamat, as-shalah. Di situ ada waktu di mana kita dapat melaksanakan salat. Jadi tidak apa-apa. Tapi gini, Ya. kalau di sini kan kadang-kadang udah selesai ya dari ada Iya. sholat ini, sementara jemaah yang lain udah nggak datang lagi, waktu belum ini langsung sholat. Nah, sebetulnya kembali lagi kepada kesepakatan dan kebiasaan masjidnya. Kalau kita, jamaahnya kan itu aja Pak. Jamaahnya sudah terlihat dan juga terbayang, oh jumlahnya iya biasa ke masjid yang rajin ini. Ketika mungkin Pak Ferry udah ada, Pak Said udah ada, udahlah siapa lagi nunggu siapa. Masih ada waktu 3 menit, 2 menit, ya boleh-boleh saja. Cuman sediakan waktu agar kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat sunnah maksudnya ya. Nah, jadi sediakan waktu buat sholat sunnah setidaknya. Walaupun misalkan tidak sampai nggak apa-apa. Cuman ada instruksi dari PDKM. Jangan mulai qomat sebelum waktu mendekati 1 menit ya Kang ya. Iya. Ya kan gitu ya. Jadi minimalnya semenit lah. Kalau udah semenit memang udah nggak ada yang sholat lagi, nah itu langsung aja qomat katanya gitu. Kasihan mungkin kalau masih ada yang di perjalanan, katanya gitu. Tapi kembali lagi kepada kebiasaan di masjid itu, melihat dari kesepakatan para jamaahnya. Kalau misalkan saya lihat subuh misalnya, atau Asamsu atau Ariski lihat subuh ke belakang, Pak Ferry belum ada gitu. Waktunya masih ada 3 menit lagi, tungguin aja lah pasti datang. Atau Pak Said nggak ada. Kalau subuh ini dia dirancang lebih panjang dibandingkan waktu yang lain ya Kang ya, jedanya 12 menit kalau nggak salah ya. Iya. Subuh mau pokoknya 12 menit teh. Ya, pokoknya kalau subuh pasti nungguannya. Ya, sampai habis lah. Biasanya kalau maghrib kan, sedikit. Kalau maghrib kan 2 menit itu langsung Iya, leres. Pagi gitu. Nya eta keneh ya, gitu. Iya itu dia. Kembali lagi pada yang kita kebijakan yang terbaik yang ada di masjidnya, gitu. Itu sholat maghrib. Iya. Itu langsung ngomat langsung. Ya mungkin alasannya apa? Nah. Sholat qobliyahnya nggak ada ya. Nah, itu dia. Ada hadis yang memberikan arahan kepada kita. Yang namanya sholat rawatib itu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Ada 10 rakaat sholat rawatib. Nah, yang tidak ada itu apa? Qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan oleh Ibnu Umar dalam meriwayatkan hadis tersebut. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan. Jadi ada yang menganggap bahwasanya maghrib itu sholat sunnahnya hanya ba'diyah saja. Qobliyahnya nggak ada. Sama dengan sholat asar. Sholat
Ya, Isya juga sama. Isya, ya maksudnya gini, sholat asar itu dua-duanya tidak ada. Tidak ada dua-duanya. Ya, sholat asar dua-duanya tidak ada. Qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Sholat maghrib yang tidak ada itu adalah qobliyahnya. Sholat isya pun yang tidak adanya qobliyahnya. Nah, jadi ini dua sholat yang tidak ada qobliyah, maghrib dan isya. Nah, cuman ada tambahan lagi, kalau mau pakai hadis itu, Ibnu Umar menyarankan sholat sunnah ba'da isyanya, ba'diyahnya itu dilakukan fi baitihi, di rumah. Ini ada kekhususan lain. Jadi dilakukannya di rumah. Itu ada keterangannya. Kalau yang ambilnya 10 rakaat tadi. Ditambahkan dengan apa? Tidak dicantumkannya 2 rakaat ba'diyah fajar, ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh itu nggak ada sholat sunnah ba'diyahnya, nggak ada. Ya Pak ya? Nah. Tapi ada juga yang menjelaskan di Qobliyah dan Maghrib Zuhur itu 4 rakaat. Ada juga sama seperti riwayat yang memberikan bahwasanya Nabi SAW sholat 4 rakaatin ba'dal Jum'ah. Ada kekhususan juga untuk sholat Jumat. Setelah melaksanakan sholat Jumat ada sholat sunnah 4 rakaat. Sama seperti sholat zuhur qobliyah bisa dilakukan sampai dengan 4 rakaat. Berarti jumlahnya kalau 4 berarti 12 bukan 10. Bisa jadi, cuman itu dari periwayatan yang lain. Ya, para sahabat Pak mungkin melihat pada satu waktu yang khusus. Mungkin 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian melihat lagi. Sama seperti yang dilakukan Nabi SAW, contohnya ya, dalam melaksanakan ruku ketika dia hendak sujud gitu ya. Ketika hendak bangun, sedikit saja. Nah, ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya duduk dulu baru berdiri. Ada juga yang langsung meriwayatkan langsung berdiri. Ini dua-duanya bisa kita pakai. Kenapa? Ada alasannya. Pertama, Nabi SAW melakukan langsung berdiri itu ketika kondisinya sedang fit dan usianya masih relatif muda. Tapi kalau sudah senja, Nabi SAW itu ketika setelah sujudnya akan bangkit berdiri, dia itu duduk dulu baru berdiri. Salah satu alasannya itu Pak, karena dilihat dari waktu yang berbeda, dan itu bisa jadi pilihan bagi kita ketika kita berada dalam kondisi tersebut. Wallahu a'lam. Pada saat habis ruku mau sujud, tuan ini nggak sujud. Katanya Ada yang kepala dulu, ini dulu. ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Ini hampir sama itu, karena usia juga itu. Salah satunya seperti itu. Semua itu kan Ya. sakit dari tangan dulu. Nah, gitu. Malah kalau saya mah lebih berat tangan dulu. Kalau saya pribadi, malah lebih ini. Mungkin dari kecil ya kebiasaan kaki dulu. Wallahu alam nanti kalau ini. Cuman yang jelas memang itu dalilnya ada. Seperti itu Kak. Keticengklak Pak. Malah terbiasa ngiring jamaah. Enggak. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Barangkali itu, insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Ini lebih panjang. Amin. Oke, sama-sama. Itu masih dikaji lagi. Soalnya banyak Yang rawatib. Oh ya. Betul. Karena memang katanya sih memang banyak hadis itu banyak ya. Iya. Ada yang 12, 10. Gak usah dipermasalahkan Pak Heri. Iya, betul. Ngambil yang 10 aja enak praktis. Iya. Mohon. Jangan jadi lebih-lebihkan. Nah, itu. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi itu ketika sholatnya baca Al-Fatihah atau enggak sih? Saking cepatnya gitu. Karena apa? Memang Nabi SAW dalam satu riwayat membiasakan dirinya dalam sholat qobliyah itu bacanya surat yang pendek. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun pertama, rakaat pertama. Rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang waktunya pepet, pakai surat yang itu. Nah gitu Pak. Kumaha? Nah, sebetulnya keafdolannya memakai itu. Dalam beberapa riwayat disebut gitu. Cuman memang tidak juga Nabi SAW melarang sahabat yang lain ketika memang sholatnya panjang, ketika sholat qobliyah itu. Gitu. Jadi itu sebagai pilihan kita, afdolnya itu.
Karena Nabi SAW memberikan contoh itu. Tapi Nabi pun tidak melarang ketika ada sahabat yang memakai bacaan surat yang lain, gitu kan. Karena zaman Nabi SAW jeda antara azan ke qomat itu sampai-sampai digambarkan seseorang itu bisa menunaikan hajatnya dulu di air. Di jamban itu bisa diselesaikan dulu dengan santai, balik masuk ke masjid itu belum ditegakkan sholat, belum qomat. Nah, kalau kita punya istilahnya ya sakilah 10 menit cukup lah ya, atau 15 menit paling lama. Bahkan kalau di Mekah sana lama banget ya Pak ya. Tidak kurang dari 15 menit barangkali. Ya. Ya, di dua Masjid Haramain itu dua-duanya memiliki jeda waktu yang panjang, Pak. Pertama apa? Saking banyaknya jamaah, kalau terburu-buru, saf tidak lurus dengan baik. Tidak bisa ditegakkan sholat dengan sempurna safnya. Yang kedua juga, yang namanya azan itu adalah al-i'lanu bidukhuli waqti shalah, yaitu pengumuman di mana waktu sholat itu udah masuk. Jadi memanggil orang ke masjid. Jadi dipanggil dulu. Makanya orang yang masih tidur dengan azan dia bisa bangun dulu, siap-siap dulu ke air dulu, dia bisa datang ke masjid. Nah, kalau qomat sudah benar-benar ditegakkannya sholat. Jadi kalau misalkan ada masjid, saya kurang setuju juga. Kalau misalkan baru azan beberapa menit, semenit, 2 menit, bahkan ada yang baru azan selesai langsung luak-liuk ke belakang, Allahu Akbar, asyhadu an langsung qomat. Nah, ini sebetulnya saya kurang setuju. Karena kata Nabi SAW ketika Jibril mengajarkan mengenai waktu-waktu salat, nah kata Jibril memberikan arahan di antara 2 waktu, antara salat dan di antara azan dan juga iqamat as-shalah. Di situ ada waktu di mana kita dapat melaksanakan salat. Jadi tidak apa-apa. Tapi gini, Ya. kalau di sini kan kadang-kadang udah selesai ya dari ada Iya. sholat ini, sementara jemaah yang lain udah nggak ada datang lagi, waktu belum ini langsung sholat. Nah, sebetulnya kembali lagi kepada kesepakatan dan kebiasaan masjidnya. Kalau kita, jamaahnya kan itu aja, Pak. Jamaahnya sudah terlihat dan juga terbayang, oh jumlahnya iya, biasa ke masjid yang rajin ini. Ketika mungkin Pak Ferry udah ada, Pak Said udah ada, udahlah siapa lagi nunggu siapa. Masih ada waktu 3 menit, 2 menit, ya boleh-boleh saja. Cuman sediakan waktu agar kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat sunnah maksudnya ya. Nah, jadi sediakan waktu buat sholat sunnah setidaknya. Walaupun misalkan tidak sampai nggak apa-apa. Cuman ada instruksi dari PDKM. Jangan mulai qomat sebelum waktu mendekati 1 menit ya Kang ya. Iya. Ya kan gitu ya. Jadi minimalnya semenit lah. Kalau udah semenit memang udah nggak ada yang sholat lagi, nah itu langsung aja qomat katanya gitu. Kasihan mungkin kalau masih ada yang di perjalanan, katanya gitu. Tapi kembali lagi kepada kebiasaan di masjid itu, melihat dari kesepakatan para jamaahnya. Kalau misalkan saya lihat subuh misalnya, atau Asamsu atau Ariski lihat subuh ke belakang, Pak Ferry belum ada gitu. Waktunya masih ada 3 menit lagi, tungguin aja lah pasti datang. Atau Pak Said nggak ada. Kalau subuh ini dia dirancang lebih panjang dibandingkan waktu yang lain ya Kang ya, jedanya 12 menit kalau nggak salah ya. Iya. Subuh mau pokoknya 12 menit teh. Ya pokoknya kalau subuh pasti nungguannya. Iya, sampai habis lah. Biasanya kalau maghrib kan, sedikit. Kalau maghrib kan 2 menit itu langsung Iya, lurus. Pagi gitu. Nya eta keneh ya gitu. Iya itu dia. Kembali lagi pada yang kita kebijakan yang terbaik yang ada di masjidnya gitu. Itu sholat maghrib. Iya. Itu langsung ngomong langsung. Ya mungkin alasannya apa? Mungkin sholat ubianya nggak ada ya. Nah, itu dia. Ada hadis yang memberikan arahan kepada kita. Yang namanya sholat rawatib itu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Ada 10 rakaat sholat rawatib. Nah, yang tidak ada itu apa? Qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan oleh Ibnu Umar dalam meriwayatkan hadis tersebut. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan. Jadi, ada yang menganggap bahwasanya maghrib itu sholat sunnahnya hanya ba'diyah saja. Qobliyahnya nggak ada. Sama dengan sholat asar. Sholat, ya, Isya juga sama. Isya, ya maksudnya gini. Sholat asar itu dua-duanya tidak ada. Ya, sholat asar dua-duanya tidak ada. Qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Sholat maghrib yang tidak ada itu adalah qobliyahnya. Sholat isya pun yang tidak adanya qobliyahnya.
Nah, jadi ini dua sholat yang tidak ada qobliyah, maghrib dan isya. Nah, cuman ada tambahan lagi, kalau mau pakai hadis itu, Ibnu Umar menyarankan sholat sunnah ba'da isyanya, ba'diyahnya itu dilakukan fi baitihi, di rumah. Ini ada kekhususan lain. Jadi dilakukannya di rumah, itu ada keterangannya. Kalau yang ambilnya 10 rakaat tadi. Ditambahkan dengan apa? Tidak dicantumkannya 2 rakaat ba'diyah fajar, ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh itu nggak ada sholat sunnah ba'diyahnya, nggak ada. Ya Pak ya? Nah. Tapi ada juga yang menjelaskan di Qobliyah dan Maghrib Zuhur itu 4 rakaat. Ada juga sama seperti riwayat yang memberikan bahwasanya Nabi SAW sholat 4 rakaatin ba'dal Jum'ah. Ada kekhususan juga untuk sholat Jumat. Setelah melaksanakan sholat Jumat ada sholat sunnah 4 rakaat. Sama seperti sholat zuhur qobliyah bisa dilakukan sampai dengan 4 rakaat. Berarti jumlahnya kalau 4, berarti 12 bukan 10. Bisa jadi, cuman itu dari periwayatan yang lain. Sebutnya banyak. Ya, para sahabat Pak mungkin melihat pada satu waktu yang khusus. Mungkin 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian melihat lagi. Sama seperti yang dilakukan Nabi SAW, contohnya ya, dalam melaksanakan ruku ketika dia hendak sujud gitu ya. Ketika hendak bangun, sedikit saja. Nah, ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya duduk dulu baru berdiri. Ada juga yang langsung meriwayatkan langsung berdiri. Ini dua-duanya bisa kita pakai. Karena apa? Ada alasannya. Pertama, Nabi SAW melakukan langsung berdiri itu ketika kondisinya sedang fit dan usianya masih relatif muda. Tapi kalau sudah senja, Nabi SAW itu ketika setelah sujudnya akan bangkit berdiri, dia itu duduk dulu baru berdiri. Salah satu alasannya itu Pak, karena dilihat dari waktu yang berbeda, dan itu bisa jadi pilihan bagi kita ketika kita berada dalam kondisi tersebut. Wallahu a'lam. Habis ruku mau sujud. Tuhan ini nggak sujud. Ada yang kepala dulu atau ini dulu? Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Sampai sama itu, karena usia juga itu. Salah satunya seperti itu. Ya. Sakit dari tangan dulu. Nah, gitu. Malah kalau saya mah lebih berat tangan dulu. Kalau saya pribadi, malah lebih ini. Mungkin dari kecil ya kebiasaan kaki dulu. Wallahu alam nanti kalau ini. Cuman yang jelas memang itu dalilnya ada. Seperti itu Kak. Nah, keticengklak Pak. Malah terbiasa ngiring jamaah. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Barangkali itu, insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Ini lebih panjang. Amin. Oke, sama-sama. Itu masih Yang rawatib. Oh ya. Betul. Karena memang katanya sih memang banyak hadis itu banyak ya. Iya. Ada yang 12 10. Gak usah dipermasalahkan Pak Ferry. Iya, betul. Ngambilnya 10 aja yang praktis. Iya. Mohon. Jangan jadi lebih-lebihkan. Nah, itu. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi itu ketika sholatnya baca Al-Fatihah atau enggak sih? Saking cepetnya gitu. Karena apa? Memang Nabi SAW dalam satu riwayat membiasakan dirinya dalam sholat qobliyah itu bacanya surat yang pendek. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun rakaat pertama. Rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang waktunya pepet, pakai surat yang itu. Nah gitu Pak. Kumaha? Nah, sebetulnya keafdolannya memakai itu. Dalam beberapa riwayat disebut gitu. Cuman memang tidak juga Nabi SAW melarang sahabat yang lain ketika memang sholatnya panjang, ketika sholat qobliyah itu. Gitu. Jadi itu sebagai pilihan kita, afdolnya itu. Karena Nabi SAW memberikan contoh itu. Tapi Nabi pun tidak melarang ketika ada sahabat yang memakai bacaan surat yang lain. Gitu kan. Karena zaman Nabi SAW jeda antara azan ke qomat itu sampai-sampai digambarkan seseorang itu bisa menunaikan hajatnya dulu di air.
di Jamban itu bisa diselesaikan dulu dengan santai, balik masuk ke masjid itu belum ditegakkan sholat, belum qomat. Nah, kalau kita punya istilahnya ya sakilah 10 menit cukup lah ya, atau 15 menit paling lama. Bahkan kalau di Mekah sana lama banget ya Pak ya. Tidak kurang dari 15 menit barangkali. Ya. Ya, di dua Masjid Haramain itu dua-duanya memiliki jeda waktu yang panjang, Pak. Pertama apa? Saking banyaknya jamaah, kalau terburu-buru, saf tidak lurus dengan baik, tidak bisa ditegakkan sholat dengan sempurna safnya. Yang kedua juga, yang namanya azan itu adalah al-i'lanu bidukhuli waqti shalah, yaitu pengumuman di mana waktu sholat itu udah masuk. Jadi memanggil orang ke masjid. Jadi dipanggil dulu. Makanya orang yang masih tidur dengan azan dia bisa bangun dulu, siap-siap dulu ke air dulu, dia bisa datang ke masjid. Nah, kalau qomat sudah benar-benar ditegakkannya sholat. Jadi kalau misalkan ada masjid, saya kurang setuju juga. Kalau misalkan baru azan beberapa menit, semenit, 2 menit, bahkan ada yang baru azan selesai langsung luak-liuk ke belakang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung qomat. Nah, ini sebetulnya saya kurang setuju. Karena kata Nabi SAW ketika Jibril mengajarkan mengenai waktu-waktu salat, nah kata Jibril memberikan arahan di antara 2 waktu, antara salat dan di antara azan dan juga iqamat as-shalah. Di situ ada waktu di mana kita dapat melaksanakan salat. Jadi tidak apa-apa. Tapi gini, Ya. kalau di sini kan kadang-kadang udah selesai ya dari ada Iya. sholat ini, sementara jemaah yang lain udah nggak ada datang lagi, waktu belum ini langsung umat. Nah, sebetulnya kembali lagi kepada kesepakatan dan kebiasaan masjidnya. Kalau kita, jamaahnya kan itu aja Pak. Jamaahnya sudah terlihat dan juga terbayang, oh jumlahnya iya, biasa ke masjid yang rajin ini. Ketika mungkin Pak Ferry udah ada, Pak Said udah ada, udahlah siapa lagi nunggu siapa. Masih ada waktu 3 menit, 2 menit, ya boleh-boleh saja. Cuman sediakan waktu agar kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat sunnah maksudnya ya. Nah, jadi sediakan waktu buat sholat sunnah setidaknya. Walaupun misalkan tidak sampai nggak apa-apa. Cuman ada instruksi dari DKM. Jangan mulai qomat sebelum waktu mendekati 1 menit ya Kang ya. Iya. Ya kan gitu ya. Jadi minimalnya semenit lah. Kalau udah semenit memang udah nggak ada yang sholat lagi, nah itu langsung aja qomat katanya gitu. Kasihan mungkin kalau masih ada yang di perjalanan, katanya gitu. Tapi kembali lagi kepada kebiasaan di masjid itu, melihat dari kesepakatan para jamaahnya. Kalau misalkan saya lihat subuh misalnya, atau Asamsu atau Ariski lihat subuh ke belakang, Pak Ferry belum ada gitu. Waktunya masih ada 3 menit lagi, tungguin aja lah pasti datang. Atau Pak Said nggak ada. Kalau subuh ini dia dirancang lebih panjang dibandingkan waktu yang lain ya Kang ya, jedanya 12 menit kalau nggak salah ya. Iya. Kalau subuh mau pokoknya 12 menit pokoknya. Ya, pokoknya kalau subuh pasti nungguannya. Iya, sampai habis lah. Biasanya kalau maghrib dah kan. Sedikit. Nah, kalau maghrib kan 2 menit itu langsung Iya, leres. Pagi gitu. Nya eta kene ya gitu. Iya itu dia. Kembali lagi pada yang kita kebijakan yang terbaik yang ada di masjidnya gitu. Itu sholat maghrib. Iya. Itu langsung ngomong langsung. Ya mungkin alasannya apa? Mungkin Nah. sholat ubianya nggak ada ya. Nah, itu dia. Ada hadis yang memberikan arahan kepada kita. Yang namanya sholat rawatib itu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Ada 10 rakaat sholat rawatib. Nah, yang tidak ada itu apa? Qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan oleh Ibnu Umar dalam meriwayatkan hadis tersebut. Qobliyah maghrib itu tidak disebutkan. Jadi, ada yang menganggap bahwasanya maghrib itu sholat sunnahnya hanya ba'diyah saja. Qobliyahnya nggak ada, sama dengan sholat asar. Sholat, ya, isya juga sama. Isya, ya maksudnya gini, sholat asar itu dua-duanya tidak ada. Ya, sholat asar dua-duanya tidak ada. Qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Sholat maghrib yang tidak ada itu adalah qobliyahnya. Sholat isya pun yang tidak adanya qobliyahnya. Nah, jadi ini 2 sholat yang tidak ada qobliyah, maghrib dan isya. Nah, cuman ada tambahan lagi, kalau mau pakai hadis itu, Ibnu Umar menyarankan sholat sunnah ba'da isyanya, ba'diyahnya itu dilakukan fi baitihi, di rumah.
Ini ada kekhususan lain. Jadi dilakukannya di rumah. Itu ada keterangannya. Kalau yang ambilnya 10 rakaat tadi. Ditambahkan dengan apa? Tidak dicantumkannya 2 rakaat ba'diyah fajar, ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh itu nggak ada salat sunnah ba'diyahnya, nggak ada. Ya Pak ya? Nah. Tapi ada juga yang menjelaskan di bagi Qabliyah dan Maghrib Zuhur itu 4 rakaat. Ada juga sama seperti riwayat yang memberikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaatin ba'dal Jum'ah. Ada kekhususan juga untuk salat Jumat. Setelah melaksanakan salat Jumat ada salat sunnah 4 rakaat. Sama seperti salat zuhur qabliyah bisa dilakukan sampai dengan 4 rakaat. Berarti jumlahnya kalau 4 berarti 12 bukan 10. Bisa jadi, cuman itu dari periwayatan yang lain. Sumbernya banyak. Ya, para sahabat Pak mungkin melihat pada satu waktu yang khusus. Mungkin 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian melihat lagi. Sama seperti yang dilakukan Nabi SAW, contohnya ya, dalam melaksanakan ruku ketika dia hendak sujud gitu ya. Ketika hendak bangun, sedikit saja. Nah, ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya duduk dulu baru berdiri. Ada juga yang langsung meriwayatkan langsung berdiri. Ini dua-duanya bisa kita pakai. Karena apa? Ada alasannya. Pertama, Nabi SAW melakukan langsung berdiri itu ketika kondisinya sedang fit dan usianya masih relatif muda. Tapi kalau sudah senja, Nabi SAW itu ketika setelah sujudnya akan bangkit berdiri, dia itu duduk dulu baru berdiri. Salah satu alasannya itu Pak, karena dilihat dari waktu yang berbeda, dan itu bisa jadi pilihan bagi kita ketika kita berada dalam kondisi tersebut. Wallahu a'lam. Habis ruku mau sujud. Suaminya lagi katanya Ada yang kepala dulu, dulu. ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Hampir sama itu, karena usia juga itu. Salah satunya seperti itu. Kalau itu kan Ya. mau sakit dari tangan dulu. Nah, gitu. Malah kalau saya mah lebih berat tangan dulu. Kalau saya pribadi, malah lebih ini. Mungkin dari kecil ya kebiasaan kaki dulu. Wallahu alam nanti kalau ini. Cuman yang jelas memang itu dalilnya ada. Seperti itu Kang. Keti cengklak Pak. Malah terbiasa ngiring jamaah. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Barangkali itu, insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Ini lebih panjang. Amin. Oke, sama-sama. Yang rawatib. Oh ya. Betul. Karena memang katanya sih memang banyak untuk hadis itu banyak. Iya. Ada 12, 10. Gak usah dipermasalahkan Pak Heri. Iya, betul. Ngambilnya 10 aja enak praktis. Iya. Mohon. Jangan dilebih-lebihkan. Nah, itu. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.